Fahri Husaini Bolo terus mendapat lisensi AFC Pro. Lisensi AFC Pro ini lisensi kepelatihan tertinggi yang diakui AFC, dan itu merupakan syarat wajib buat pelatih-pelatih yang ingin melatih di klub-klub Liga 1. Terus menurutmu Pak Fahri cocoknya ngelatih klub ngendi? Nah, timnas ketok yo durung untuk saiki. Soalnya kan Jono STY saya sebentar lagi memasuki kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga. Yo ora bolo. Wis awuren bolo. Komeno. Gas ke. Ya, salam olahraga teman-teman. Kembali lagi bersama saya di Falcon Channel. Kabar gembira ya buat kita semua bahwa Fahri Husaini, pelatih terbaik timnas Indonesia sampai saat ini ya, Pret. Dia mendapatkan lisensi kepelatihan dari AFC ya, dan ini diakui oleh AFC. Artinya dia bisa melatih klub-klub di Liga Indonesia, dan informasinya dia adalah satu-satunya saat ini di Indonesia yang punya lisensi itu ya. Semoga saja dengan ilmu yang ada dia bisa ikut membantu mengembangkan sepak bola di timnas Indonesia. Ya, saat ini tentunya kita masih membutuhkan orang-orang seperti Fahri Husaini ya, bukan hanya sekedar lisensinya tetapi soal bagaimana kepemimpinannya. Harapan kita semoga juga Fahri Husaini ini dengan didapatkannya lisensi kepelatihan terbaru itu, dia tidak lagi seperti Towel ya, tidak lagi seperti Towel yang selalu mengkritisi terkait dengan performa tim nasional Indonesia. Bukannya performanya Coach Sintayong ya, itu mungkin lebih kepada sikap kecemburuan, sikap iri hati, dengki terhadap seseorang, sehingga tim nasional itu menjadi korban atau tujuan pelampiasannya mereka. Ya, semoga saja juga teman-teman dengan adanya lisensi yang didapatkan oleh Fahri Husaini ini, PSSI bisa melirik dia ya. Selain dia juga kemarin dipilih menjadi ketua Asprof di Jawa Timur atau di mana itu. Timnas Indonesia selalu tumbang di cakar tajam Green Falcon. Ini aku kasih tahu ya, kenapa Indonesia bisa mengalahkan Arab Saudi. Pertama, kita nggak boleh terjebak dari masa lalu ya. Yang terjadi ini adalah masa lalu, dan masa sekarang itu udah beda. Ini aku akan kasih lihat bukti kenapa Indonesia nanti akan menang. Aku liatin ya. Ini ada 3 pertemuan terakhir Indonesia menghadapi Saudi Arabia pada tahun 2014. Nah, Indonesia kalah 1-0. Ingat nggak teman-teman, di zaman itu pemain naturalisasi kita memang ada, tapi bukan yang bermain di Eropa atau yang bermain di akademi Belanda, kayak Rafael Struijk, kayak orang Mangun, kayak Tom Haye, nggak ada di sana. Apalagi Kevin Verdonk, itu Saudi Arabia cuma menang 1-0 loh. 2013 Saudi Arabia juga menang 2-1. Itu di kandang Indonesia, di kandang Saudi cuma menang 1-0. Nah, international friendly match di tahun 2011 Indonesia berhasil menahan imbang Saudi Arabia di kandang Indonesia. Nah, coba bayangin, progres Indonesia sekarang itu udah bukan Indonesia yang dulu ini. Dan teman-teman masih terpaku pada skor yang ini. Ya ampun. Gimana ya ngasih tahu lalat ya, kalau sabar bang, harusnya bisa lah kita berpikir ya, kalau Saudi Arabia itu sudah di bawah kita dan kita masuk Piala Dunia tahun ini. Amin. Itulah kenapa setiap kali saya membuat konten terkait dengan tim nasional Indonesia, apalagi berkaitan dengan kualifikasi Piala Dunia di grup C saat ini, orang-orang selalu menganggap bahwa peluang timnas Indonesia di grup C itu paling finish di posisi ketiga atau keempat.
Tetapi saya berpandangan berbeda dengan yang lain. Sampai saat ini ya, saya masih tetap optimis, masih ada rasa hati kayak ceria gitu, kayak gembira. Saya berpandangan bahwa timnas kita itu akan lolos sampai di ronde ketiga. Artinya bisa menempati posisi runner up. Melihat tim-tim yang ada, Australia, kita pernah bertemu di Piala Asia. Jepang juga sama, pernah bertemu di Piala Asia. Apalagi Arab Saudi, apalagi Bahrain. Jadi mungkin ya, orang-orang masih berpikir bahwa sejarah kelam timnas Indonesia ketika berhadapan dengan tim-tim seperti Jepang, kemudian Australia, Saudi Arabia, itu kan apalagi Bahrain ya, kita pernah dibantai 10-0 ketika itu. Mungkin mereka melihat itu, sejarah kelam itu, tetapi kan materi pemain ketika itu beda dengan materi pemain yang ada sekarang. Materi pemain yang ada sekarang, boleh saya katakan 90% itu para pemain timnas Indonesia itu bermain di Eropa. Artinya secara pengalaman, secara pemahaman taktik, mereka lebih bagus dong jika dibandingkan dengan pemain-pemain kayak Saudi Arabia, Bahrain, kemudian ada Cina dan juga Jepang ataupun Australia ya. Kita harus mendukungnya, mendukung timnas kita, mendukung penuh. Tidak boleh ada rasa pesimis sedikit pun. Ingat, rasa optimis yang kita tunjukkan kepada timnas kita, kepercayaan yang kita berikan kepada timnas kita, itu merupakan sebuah doa. Ya. Bayangkan kalau 2 juta warga negara Indonesia ini mendukung dengan doa yang sama, dengan rasa yang sama yaitu optimisme, pastilah kita menang. Ini kita jangan hitung towel ya, tidak usah hitung itu. Kira-kira bagaimana pendapat dari teman-teman peluang Indonesia terkait dengan kualifikasi Piala Dunia di ronde ketiga grup C? Silakan berkomentar ya. Timnas Indonesia ini lagi disayang nih sama FIFA ya. Kemarin itu FIFA merilis 2 pemberitahuan atau 2 berita di situs resmi halamannya FIFA itu mengatakan bahwa Indonesia ini adalah tim yang patut diwaspadai untuk round 3 kualifikasi Piala Dunia. Ya, melihat prestasi timnas Indonesia selama dipegang Sintayong dan Erick Thohir ini cukup melejit. Dibuktikan dengan peningkatan 40 ranking ya, peningkatan 40 ranking FIFA dalam kurun waktu 2 tahun. Ini membuat FIFA itu menyebutnya sebuah keajaiban. Ya, jarang-jarang ada sebuah negara yang mengalami pelonjakan ranking yang sedemikian pesatnya. Ya, Indonesia adalah salah satunya. Mungkin menurut mereka itu adalah sebuah keajaiban dalam sebuah timnas. Tapi pujian FIFA atau ulasan FIFA itu kembali lagi dinyinyirin oleh media dan netizen dari Vietnam. Mereka sekarang lebih getol untuk nyinyirin timnas kita daripada mikirin timnas mereka sendiri. Ya, mereka mengatakan bahwa kualifikasi round 3 Piala Dunia itu Indonesia adalah tim terlemah. Ya, kalau memang menurut rankingnya dan kita masuk di pot 6, ya memang mungkin terlemah. Tapi ranking itu hanya sebatas angka. Ya, banyak sekali pelatih-pelatih, terutama pelatih yang satu grup dengan kita, itu mengatakan bahwa ranking timnas Indonesia itu tidak mencerminkan kualitas yang kita miliki. Kualitasnya itu jauh lebih tinggi daripada ranking yang kita miliki. Itu kata Graham Arnold dan kawan-kawan ya, yang nantinya akan menjadi rival kita di kualifikasi Piala Dunia. So, apapun itu, kita tetap fokus untuk mengarungi kualifikasi round 3 Piala Dunia. Media Vietnam biarkan sibuk dengan nyinyirin timnas kita sampai lupa untuk berprestasi di timnasnya sendiri. Bravo, timnas Indonesia, terbang tinggi tim Garuda Indonesia. Semakin sibuk media Vietnam mengurusi timnas Indonesia, maka disitulah
semakin menunjukkan Vietnam semakin hancur, Vietnam semakin tenggelam. Seharusnya media Vietnam itu menyoroti para pemain Vietnam itu sendiri, bukan menyoroti keberhasilan yang saat ini sudah diraih oleh timnas Indonesia. Seharusnya seperti itu. Di atas kertas, timnas Indonesia memang jelas kalah dari Arab Saudi. Tapi 3 alasan ini bisa saja membuat Garuda memetik 3 poin dari anak asuh Roberto Mancini. Pertama, materi pemain. Tak dipungkiri, peran pemain keturunan memiliki pengaruh penting bagi kemajuan timnas Indonesia. Ditambah pemain muda berbakat lain seperti Rizky Ridho hingga Asnawi, membuat komposisi pemain Garuda menjadi lebih kuat. Kedua, peran pelatih. Profil Sintayong memang tidak sementereng Roberto Mancini, tapi dengan bekal pernah mengalahkan juara bertahan dunia yaitu Jerman di Piala Dunia 2018, membuat kemungkinan untuk membungkam Arab Saudi tetap terbuka. Ketiga, faktor taktik. Roberto Mancini dan Sintayong sama-sama bertipikal sering gonta-ganti taktik. Dengan modal itu, sulit bagi Mancini membaca taktik Sintayong, namun begitu pun sebaliknya. Kejeniusan membaca arah permainan jadi kunci dalam hal ini. Menurut Sobat Bola.com gimana? Mampukah Asnawi dan kolega bisa mencuri poin dari markas anak asuh Roberto Mancini? Kalau saya optimis 3 poin ya. Tidak ada bilang istilahnya 1 poin. Kita ikuti seperti katanya siapa kemarin ya, Hamka Hamzah. Dia katakan bahwa Indonesia itu belum bermain saja sudah mendapatkan 1 poin. Ini luar biasa, pendapat yang sangat aneh dan tidak masuk akal. Coach, kalau ngelihat Nova Haryanto gimana jadi pelatih? Ini kayaknya saya banget loh. Iya, bagus. Udah selesai jawabannya. Dalam arti enggak, gue belum selesai. Jangan motong. Belum selesai. Bagus dalam arti dia kelihatan belajar dari Sintayong. Dan cara dia ngelatih, gue sempet lihat cuplikan-cuplikan, statement-statement dia. Gue suka dia. Jadi gue rasa Nova ini harus diberikan banyak kesempatan. Soalnya kan dia nih, Coach pernah bilang kan, Coach Nova Haryanto dulu pemain. Nah, Coach pernah bilang kalau nggak salah, nggak semua pemain itu bagus untuk melatih. Oh, iya. Bisa jadi pelatih. Gimana nih dengan kasusnya? Nova kayaknya bisa. Bisa ya? Iya. Karena dari gini, U16 itu kan hanya produk. Bisa U20, 21, bisa U23 senior. Itu kan produk semua. Yang penting kan lu harus punya karisma lu. Gaya pelatih, Betul. menyampaikan ilmu, bukan merasa diri lu paling benar, paling hebat. Nah ini yang banyak sekali pelatih besar gagal melakukan itu jadi pelatih. Benar-benar. Karena mereka tidak bisa menyampaikan ilmu mereka ke pemain, tidak bisa meyakinkan pemain. Mungkin ini ada hubungan dengan ego. Nggak tahu juga. Tapi gue lihat Nova Haryanto bisa dia ya. Bisa melakukan itu. Cuman kalau dia ngelatih let's say U21, approach-nya mungkin agak beda. Cuman dia kayaknya menguasai itu. Jadi dengan hasil ini gue bilang terus diberi kesempatan. Semoga terus diberi kesempatan. Nah, menurut Coach ada lagi nggak yang menurut yang bisa mengikuti jejak Nova Haryanto ini? Kurniawan mungkin. Kurniawan Kan dapat jam terbang di Como sekarang. Iya betul. Dan kayaknya dari statement-statement yang Kurniawan keluarkan. Nah ini anak belajar ya. Iya. Jadi mungkin semoga Kurniawan belajar banyak. Semoga masih berapa tahun lagi di Como. Baru di sini bisa pegang tim. Entah itu timnas, entah itu klub. Mourinho, Klopp, Ferguson, Wenger, itu kan bukan pemain hebat. Levelnya ecek-ecek. Mourinho bahkan mantan translator. Iya betul. Southgate. Southgate itu untungnya menang, jadi nggak boleh kita hina. Karena kan kemungkinan nanti menang lawan Belanda, langsung menang lawan Jerman. Mimpi. Mimpi. Kok mimpi sih? Kita timnya beruntung mau Mimpi ketemu gratis. Turki ya. Turki lah. Apa Inggris ketemu Turki nih? Make sure lolos dulu lawan Swiss. Aduh. Ya itu tadi pendapat dari Coach Justin mengenai posisi Coach Nova Haryanto ya. Memang saya melihat Coach Nova Haryanto ini dia benar-benar menerapkan taktik seperti apa yang dilakukan oleh Coach Sintayong. Artinya memang dia ketika dia menjadi asistennya Coach Sintayong,
dia benar-benar belajar. Bahkan kita melihat bagaimana proses seleksi pemain itu sangat ketat sekali. Dia tidak main-main. PSSI belak-belakan bicara peluang terburuk Martin Paes tak dapat membela timnas Indonesia. Wah, kabar buruk nih guys. Sakit kepala aku dengerin ini beneran. Martin Paes ini sebenarnya kita butuhkan di timnas. Bukan berarti Hernando itu jelek mainnya, enggak. Cuman memang di atas Hernando memang Martin Paes ya agak jauh bedanya dengan Hernando. Jauh lebih baik. Jadi rugi kalau kita nggak dapat Martin Paes, apalagi momentumnya tepat nih di ronde ketiga. Dikutip dari tv1.com, Arya Sinulinga sendiri yang menyatakan kalau Martin Paes terancam gagal bela Indonesia. Namun PSSI di sini terus berupaya untuk mendapatkan. Tapi kalau aku lihat dari proses demi proses, yang sebenarnya Martin Paes pun udah menjadi warga negara Indonesia pada bulan April tanggal 30 2024 ya, dan sekarang sudah 2 bulan lebih berjalan. Menurutku udah 3 bulan lagi ya. Menurutku ini memang kita nggak bisa dapat Martin Paes, dan parahnya lagi Pak Arya Sinulinga memberikan suatu statement yang sangat menarik. Katanya kiper berusia 26 tahun itu berpeluang buruk tidak bisa tampil bersama timnas Indonesia, dan diberi tameng nggak bisa membela timnas itu bukan berarti tidak ada upaya dari PSSI. Nah, ini menurutku menjelaskan kalau proses Martin Paes itu memang sangat berat. Bahkan dari PSSI pun sepertinya sampai saat ini belum mampu, dan kemungkinan menurutku ya memang nggak bisa. Dan kalaupun dia nggak masuk di ronde ketiga ini Martin Paes, ya Martin Paes jadi pun, tapi setelah kita gugur misalnya di ronde ketiga, menurutku udah nggak penting lagi Martin Paes masuk. Ya penting, tapi buat Piala Asia masih lama, dan umur dia terus naik, terus bertambah tua, sekarang udah 26. Jadi momentumnya sebenarnya sekarang. Kalau bisa Pak ya, kalau bisa usahain lah Pak dengan cara-cara Pak Erik tuh. Pak Erik kan pinter, presiden Inter Milan. Ayo Pak, semangat PSSI. Pasti kita bisa dapetin Martin Paes. Ya, sebenarnya proses yang saat ini sedang dilakukan oleh PSSI terhadap Martin Paes sebenarnya tidak semudah yang kita bayangkan ya. Ada tahap-tahap yang harus dilalui. Jadi bukan berarti PSSI tidak melakukan sesuatu. Kita tetap sembari menunggu, bersabar, dan untuk saat ini saya kira posisi penjaga gawang saya kira masih baik-baik saja ya. Toh Hernando juga sangat baik, kemudian kiper nomor 2 juga baik. Siapa ya? Pokoknya posisi penjaga gawang saya tidak terlalu meragukan. Yang harusnya menjadi fokus perhatian timnas Indonesia saat ini seharusnya itu di posisi striker. Itu yang terpenting karena kita sangat minim cetak gol ya, apalagi dari para striker kita. Guys, resmi nih. 3 pemain keturunan Belanda ini akan jalani proses naturalisasi untuk bisa bermain bersama timnas Indonesia, cuy. Mereka adalah Tim Gibbons, Dion Mack, dan pemain sayap lincah yang sangat kita inginkan yaitu Maurice Mohinoke. Hal ini disampaikan langsung oleh Ahmad Zaki Iskandar selaku manajer timnas Indonesia U19. Ahmad Zaki mengatakan ketiga pemain tersebut telah dilakukan pemantauan memenuhi kriteria yang dibutuhkan untuk timnas Indonesia U19, cuy. Ya, semoga saja prosesnya bisa segera rampung, minimal bisa bermain di kualifikasi Piala Asia U19 2025. Jangan lupa follow untuk info timnas selanjutnya ya, cuy. Pemain Malaysia yang dinaturalisasi bedanya sama kita. Ya. Ini hebatnya Erick Thohir. Visi ya, visi. Dia itu sengaja menaturalisasi banyak pemain muda. Ya. Sedikit pemain mid generation, sangat sedikit old generation. Itu paling Tom Haya sama Jody Ahmad doang. Ya. Malaysia menaturalisasi pemain yang sudah main di liganya yang praktis tua-tua semua. Yang akhir. Ya, jadi kita masih ini dalam proses. Let's say 5 tahun lagi Tom Haya, Jody Ahmad gak main lagi kan. Tapi di bawahnya masuk generasinya Sandy Walsh, Shane, Ragnar, JHS itu masih main kan. Oke. Nah, di bawahnya udah mulai matang. Oke. Jadi benar-benar dibikin sehingga Ada regenerasi. long termnya itu masih berlaku.
Indonesia sejak pertama kali lakukan naturalisasi di tahun 1954, yakni Arnold van der Veen, tercatat sudah hampir 40-an lebih pemain yang dinaturalisasi. Van der Veen. Tapi dari sejumlah nama tersebut, tak semuanya memiliki darah Indonesia. Naturalisasi besar-besaran pemain asing itu terjadi di tahun 90-an dan 2000-an. Nah, di tahun 2000-an itu di mana pemain-pemain asing seperti Christian Gonzalez, Beto Gonçalves hingga Otavio Dutra dinaturalisasi dengan tujuan embel-embelnya demi mengangkat prestasi timnas. Tapi apa hasilnya? Tak banyak, bahkan jangankan untuk level Asia, di level ASEAN pun Indonesia tak bisa berbuat banyak. Naturalisasi pemain asing terus berlanjut sampai era tahun 2019 sebelum akhirnya rezim Erick Thohir masuk ke dalam PSSI dan merombak total pemain Erick yang Thohir akan nih, Bos. dinaturalisasi. Nyala. Di era Erick Thohir, pemain yang akan dinaturalisasi itu dikhususkan hanya untuk pemain yang memiliki darah Indonesia aja. Dan inilah beberapa pemain Indonesia yang diminta oleh klub tapi nggak pernah masuk ke timnas. BTW ada yang belum tahu. Jadi di zamannya dulu sebelum Erick Thohir masuk, pemain-pemain asing yang dinaturalisasi itu nggak semuanya dibutuhin timnas loh ya. Tapi kebanyakan klub yang minta dengan embel-embel buat timnas, tapi padahal tujuannya agar klub itu memiliki pemain asing tapi dengan berlabel pemain lokal. Itu loh kenapa zamannya sebelum Erick Thohir banyak banget pemain asing yang dinaturalisasi, sebab bukan PSSI yang minta tapi klub yang minta dengan tujuan agar klub itu memiliki pemain asing yang lebih banyak dengan embel-embel pemain lokal. Seperti contohnya Donald Bisa, Oke John, Fabiano Beltrame, Mamadou Alhazi, Jubairo Garba, sampai Silvio Escobar. Inilah pemain-pemain yang dinaturalisasi dengan embel-embel demi timnas, tapi gak sekalipun dipanggil ke timnas. Tidak sesuai kebutuhan. Puncaknya ketika di akhir tahun 2019 seorang Sintayong masuk ke timnas Indonesia. Sintayong menyetop semua pemain asing yang ingin dinaturalisasi. Padahal waktu itu banyak banget klub-klub yang udah ngambil pemain dari luar yang masih muda-muda itu ya, seperti di Arema, Persija waktu itu ya, dengan embel-embel katanya buat timnas, padahal itu buat klub itu sendiri. Tapi Sintayong menolak dengan tegas pemain-pemain yang ditawarkan klub untuk dinaturalisasi. Sintayong lebih memfokuskan pada pembinaan pemain lokal dan juga pemain diaspora. Jadi istilahnya menurut Sintayong gak akan berguna jika pemain itu nggak punya darah Indonesia. Maka Sintayong memulai rencananya menggunakan pemain-pemain diaspora. Tapi waktu itu PSSI di zamannya Iwan Bule masih terkendala soal koneksi ke diaspora. Sintayong waktu itu meminta pada Iwan Bule agar jika Indonesia ingin maju, maka Indonesia harus menyetop total program naturalisasi pemain asing dan lebih memfokuskan pada pemain-pemain talenta lokal dan juga pemain diaspora. Akhirnya Iwan Bule pun menyetujui dan menyetop total para pemain asing yang akan dinaturalisasi. Dan pemain terakhir asing yang dinaturalisasi adalah Liu Jun dari Bayangkara FC. Disinilah mulai munculnya rasa benci para klub pada Sintayong yang dianggap membunuh hasrat mereka demi bisa memakai pemain asing tapi dengan berlabel pemain lokal dengan jalur naturalisasi. Orang-orang yang merasa sakit hati atau menamakan diri mereka barisan sakit hati pun mulai membuka peluang ya untuk menjatuhkan Sintayong. Maka masuklah orang-orang yang juga sakit hati karena dilengserkan PSSI dan bergabung dengan grup mereka dan menamakan diri mereka Local Pride. Harapan para barisan sakit hati ini terbuka saat KLB, di mana mereka berharap dengan lengsernya Iwan Bule maka Sintayong pun akan lengser. Maka mereka menaikkanlah yang namanya Lanyala Mataliti dengan harapan jika Lanyala menang maka jalur yang biasa mereka lakukan dari masa ke masa itu bisa berlanjut lagi dan Sintayong bisa didepak dari timnas.
Tapi sayang, harapan mereka ini pupus setelah Erick Thohir justru yang terpilih, dan di bawah komando Erick Thohir justru tetap melanjutkan rencananya bersama Sintayong, malah mengkhususkan pemain-pemain yang akan dinaturalisasi hanyalah pemain-pemain diaspora yang memiliki darah Indonesia saja. Maka para barisan sakit hati ini semakin marah pada Sintayong. Mulailah bermunculan kontroversi dan segala macam kebusukan untuk menjatuhkan Sintayong dengan tujuan agar PSSI terpengaruh dan mencopot Sintayong. Tapi sayang, Sintayong malah diperpanjang sampai 2027. Inilah yang membuat para barisan sakit hati semakin marah dan semakin berontak. Jadi sekarang kalian udah paham ya kenapa Toel dan pasukannya ini benci banget sama Sintayong dan ingin banget melengsarkan Sintayong. Sebab Sintayong lah yang dianggap biang keladi matinya pemasukan mereka. Mereka udah nggak bisa nitip pemain. Bahkan cara licik buat klub pun menaturalisasi pemain asing pun udah nggak bisa. Sebab Sintayong masih pada komitmennya cuma akan memakai pemain diaspora yang berdarah Indonesia aja. Jadi ya siap-siap aja sampai 2027 ini akan masih banyak orang-orang atau Toel dan pasukannya yang gencar ingin melengsarkan Sintayong. Sebab ya di belakang Toel dan pasukannya ini masih banyak orang-orang klub juga yang mendukung mereka. Sebab para klub ini masih ingin klub mereka ini memakai pemain asing yang lebih banyak tapi dengan rasa lokal, dan juga para mafia ingin banget menitipkan pemain ke timnas, dan itu nggak akan bisa terjadi kalau Sintayong masih berada di timnas. Ya teman-teman, akhirnya kita sadar kenapa si Toel CS ini mati-matian membela klub. Kemarin kita dengar bagaimana pernyataan keras dari Toel. Dia bilang bahwa Sintayong itu harus berterima kasih kepada klub yang sudah berani melepaskan pemainnya untuk membela tim nasional Indonesia. Ternyata jawabannya pada video tadi ya, mereka sengaja menaturalisasi para pemain asing agar bisa dipakai di klub. Jadi semuanya sudah terjawab ya teman-teman. Oke teman-teman, saya kira sampai di sini video saya. Terima kasih bagi teman-teman yang masih tetap setia menonton video ini. Jangan lupa untuk share video ini ya. Terima kasih, salam olahraga.